Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Berangkat dari definisi tadi, pertanyaannya untuk kita, apakah jemaat yang datang ke gereja kita tiap minggu sudah bertobat? Apakah mereka sudah sungguh-sungguh lahir baru? Jangan-jangan kita sendiri pun tidak tahu itu apa itu bertobat dan lahir baru. Cilaka. Padahal tiap minggu kita puyeng dan pusing mempersiapkan ibadah minggu. Padahal tiap minggu kita berjuang untuk mempersiapkan khotbah terbaik, terindah, termanis. Tapi nggak ada orang yang bertobat. Nggak ada orang lahir baru. Coba saudara bayangkan itu. Ngeri-ngeri sedap. Maka itu saya katakan tadi. Tuhan itu hebat luar biasa panjang sabarnya. Karena kalau Tuhan itu datang terlalu cepat, peluang kita untuk masuk surga plus jemaat kita sudah tertutup. Tertutup, saudara. Dengan demikian, Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pastikan waktu kita ibadah minggu, ada jemaat baru atau jemaat lama, lakukan tantangan premis secara pribadi. Khotbah kita jangan hanya menyenangkan di kuping jemaat. Lalu kita dapat puja-pujian. Itu tidak menghantarkan orang masuk surga. Tidak menjamin orang. Maka untuk itulah Bapak Ibu. Di dalam setiap ruang dan kesempatan saya melayani. Pasti tidak pernah luput dari yang namanya. Tantangan bertobat terima Yesus. Minggu lalu saya dikasih tugas Dr. Ramses untuk khotbah di gerejanya POIB. Saudara tahu gereja Protestan. Di telinga mereka asing dan aneh tentang tantangan terima Yesus. Bahkan alergi. Tapi saya tidak mau peduli dengan itu. Di ujung, di akhir khotbah saya minta semua mereka berdoa dengan suara yang kedengaran. Terima Yesus secara pribadi dalam hati. Dan saya bersyukur dan memuji Tuhan. Mereka semangat semuanya mengikuti doa yang saya bawakan itu sampai selesai. Dan tidak ada satupun yang protes. Mengapa itu penting? Karena saya tidak mau mereka datang ke gereja dengan khotbah saya tanpa pertobatan, tanpa perubahan. Sia-sialah saya menjadi hamba Tuhan. Kalau orang yang khotbah saya tidak menuntun orang itu bertobat terima Yesus, sia-sia. Karena yang menjamin mereka masuk surga. Bukan karena datang ke gereja tanpa telat, tanpa apa. No. Tapi karena mereka berjumpa dengan Yesus. Karena mereka bertobat dengan Yesus. Baru. Itu yang lain. Liturgi yang panjang kali lebar. Tidak otomatis menuntut orang bertobat dari Yesus. Persembahan perpuluhan tidak langsung otomatis membuat orang bertobat lahir baru. Pujian demi pujian yang kita naikkan kepada Tuhan dan stop. Tidak otomatis
Pujian itu membuat mereka bertobat, terima Yesus. Udah, maka jangan sampai kita mengulangi kekeliruan yang sama tentang konsep gereja yang salah tadi. Sama Bapak Ibu. Kalau saya lagi komsel sekalipun, pasti nggak perlu dari penginjilan. Walaupun itu kelas pemuritan hanya cuma 15, 20. Apalagi itu kalau itu komsel baru tuh. Nggak perlu dari penginjilan. 2 minggu lalu, saya kebetulan berkunjung ke gereja di mana saya dengan istri diberkati. Gereja Kristen Jawa di UKI. Selesai ibadah, lalu saya langsung ditodong oleh majelis untuk mimpin komsel. Mas Tony, Mas Tony tolong kita, tolong pimpin kita komsel. Ah, oke, baik, ayo. Kalau Bapak Ibu semangat, saya 2 kali lipat lebih semangat. Saudara tahu, tema yang disiapkan oleh Pak Pendeta apa? Doktrin Allah Tritunggal. Tadinya yang harusnya mimpin komsel itu ketua majelisnya. Dan ketua majelisnya cerita, Pak Pendeta, jujur ya Pak, saya sebenarnya bingung mau mengajarkan tentang konsep Allah Tritunggal karena saya juga nggak tahu. Tapi saya bersyukur dan memuji Tuhan. Tuhan kirim Pak Pendeta datang ke sini. Akhirnya jadilah kita komsel Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu, di ujung dari komsel itu, saya tuntun mereka harus sungguh-sungguh bertobat tidak Yesus. Itu orang GKJ. Dan mereka senang. Mereka ambil keputusan sungguh-sungguh bertobat tidak Yesus. Walaupun baru selesai ibadah mereka. Baru selesai ibadah kan. Kenapa? Ini dari dulu konsep saya tentang gereja jelas. Bukan gedung, bukan jas, bukan toga, bukan liturgi yang panjang kali lebar, bukan konkor. Tapi membuat orang bertobat, terima Yesus. Sehingga dia menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Itulah gereja. Persoalannya memang saya paham ada sebagian besar. Saya pakai kata sebesar. Karena persentasenya cukup tinggi. Masih kan banyak batuan pendeta tidak paham itu arti gereja. Bagi mereka tidak lebih daripada gereja itu apa? Gedung, kursi, alat musik yang ya bohai. Saya bilang, menjadi keliru pemahamannya tentang gereja. Akibatnya apa? Itu mereka punya masalah persoalan. Begitu mudahnya cabut dari Kristus alias apa? Murtad. Waktu mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka lebih banyak menjadi penghuni neraka. Tolong saudara, ini kita harus berubah konsep kita, paradigma kita tentang gereja dulu sekarang.